muncul bayangan hitam yang mendekat dari arah belakang si pocong. Nah, bayangan itu dekat, bayangan itu pegangnya kepala si pocong kan. Dan dalam waktu yang singkat tiba-tiba kain kafan yang semula menutupi kepala pocong itu terbuka, Wak. Terbuka. Terlihat dengan jelas wajah si pocong itu hitam, gosong dan sangat menyeramkan. Tengok abang sama Ihsan nengok. Bersamaan dengan terbukanya kain wajah si pocong, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara guntur yang kencang kali, Wak. Dar gitu kan. Saking kencangnya sampai teman-teman abang yang lagi tertidur di ruangan itu pun langsung terbangun, Wak. Mereka semua pada terkejut ketika menyadari bahwa di ruangan itu ternyata ada pocong yang sedang berdiri berhadapan dengan abang dan Ihsan. Dan gak lama kemudian, Wak, disaksikan oleh semua orang yang terbangun di ruangan itu, pocong itu tampak tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih." Dan kali ini kata abang suara itu macam orang yang udah gak tersiksa lagi tuh loh, Wak. Dan menurut abang, Wak, saat pocong itu mengucapkan terima kasih macam ada intonasi bahagia dalam suaranya gitu, Wak. Dan tepat setelah mengatakan hal itu, si pocong ini pun seketika menghilang. Asap putih dan juga bau gosong yang tadi menyelimuti seisi rumah pun tiba-tiba lenyap entah kemana. Hanya menyisakan bayangan hitam yang dari tadi berdiri di belakang pocong itu. Bayangan hitam itu pun berjalan, mendekat, dan terdengar dia berkata, "Kalian semua nggak apa-apa kan?" Nah di situ abang sama kawan-kawan yang lain pun langsung lega karena apa? Mereka mengenali dengan jelas suara itu. Nah, suara itu suara siapa? Suara Bang Daud, Wak. Ternyata Bang Daud itulah yang dari tadi berdiri di belakang pocong tuh. Dan Bang Daud jugalah yang sudah berani membuka tali pocong itu. Abang sama Ihsan yang masih shock itu pun cuma bisa ngangguk aja ditanya kalian baik-baik aja apa enggak kan. Bang Daud pun mulai membawakan air dan langsung menenangkan mereka dan meminta mereka untuk tidur kembali. Syukurlah kalian semua nggak kenapa-napa. Pocongnya udah nggak ada kok, udah aman. Sekarang kalian balik tidur lagi ya. Jangan lupa baca doa, kata Bang Daud. Nah baru lawak besok paginya mereka semua berkumpul nih buat istirahat kan, termasuk bapak ibunya Bu Nuri dan sama Bang Daud juga. Nah disitulah Bang Daud bercerita kalau malam itu dia memang belum tidur karena lagi ngopi-ngopi sambil ngobrol sama bapaknya Nuri dan beberapa orang lainnya di dekat dapur arang. Nah salah satu yang mereka obrolkan pada saat itu adalah tentang pocongnya Pak Kirun. Intinya di obrolan tuh mereka bilang kalau nanti memang kita nggak sengaja ketemu sama pocong Pak Kirun, bantu dia aja lah, lepasin talinya, nggak anggap aja kayak lagi bantu orang macam biasa aja, macam membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah pas kali setelah ngobrol-ngobrol itu Bang Daud mau masuk rumah ambil sesuatu. Nah disitulah baru dia menyaksikan bahwa ternyata pocongnya Pak Kirun ini ada di sana. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, Bang Daud ini pun menguatkan diri untuk membuka tali pocongnya Pak Kirun. Dan alhamdulillah sejak saat itu, Wak, penampakan pocongnya Pak Kirun ini udah nggak pernah muncul lagi katanya. Kita doakanlah semoga arwah Pak Kirun tenang di sana ya. Dan barulah setelah itu abang dan kawan-kawannya pun melanjutkan liburan mereka di pulau itu. Tapi yang tadinya mereka